Bagaimana jika AI menghapus seluruh kehidupan digitalmu besok? Orang-orang lebih mempercayai cloud daripada penyimpanan fisik. Tetapi ada orang yang kehilangan akses permanen ke akun mereka setelah sistem otomatis menandai foto-foto yang tidak berbahaya sebagai berbahaya. Bayangkan kehilangan setiap foto keluarga, setiap video pernikahan, setiap kenangan yang pernah kamu simpan, semuanya hilang dalam semalam. Bukan karena kegagalan perangkat keras, tapi karena sebuah algoritma membuat kesalahan atau karena kamu berhenti membayar. Kenyataannya, kamu tidak benar-benar memiliki penyimpanan cloudmu. Kamu hanya menyewa akses ke kenanganmu. Ini mungkin adalah perampokan paling sukses dalam sejarah teknologi. Pada tahun 2021, seorang ayah dari San Francisco melihat pembengkakan yang tidak biasa pada tubuh balitanya dan menghubungi dokternya. Karena pandemi COVID-19 sedang berlangsung saat itu, dokter meminta beberapa foto untuk membantu mendiagnosis masalah tersebut dari jarak jauh. Sang ayah langsung setuju, itu adalah tindakan orang tua yang bertanggung jawab. Berkat foto-foto tersebut, dokter dapat mendiagnosis masalahnya dan meresepkan beberapa antibiotik. Seharusnya cerita berakhir di situ, namun tidak demikian. Ceritanya justru berubah menjadi lebih kelam. Begitu sang ayah mengambil foto-foto tersebut, ponsel Android miliknya langsung melakukan apa yang sudah diprogramkan. Foto-foto itu diunggah ke cloud. Fitur ini seharusnya membantu. Orang-orang telah dibuat percaya bahwa penyimpanan cloud adalah sesuatu yang positif. Ini adalah cara untuk memastikan kita selalu memiliki cadangan dari foto, video, dan file terpenting kita. Ini seharusnya menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan kartu SD fisik yang digunakan sebelumnya. Tapi ayah ini akan segera mengetahui kenyataan pahitnya. Karena ketika foto-foto itu disinkronkan ke cloud, algoritma kecerdasan buatan otomatis milik Google memindai setiap foto dan menandai foto-foto tersebut. Sebuah mesin yang tidak memiliki emosi dan pemahaman manusia tidak mengerti konteks. Dalam sekejap mata, akun sang ayah dinonaktifkan. Google langsung memutus semua aksesnya. Penyimpanan cloud miliknya, kontak-kontaknya, foto-fotonya, email-emailnya. Aset digital selama 1 dekade hilang sebelum pria itu bahkan tahu apa yang sedang terjadi. Polisi melakukan penyelidikan dan tidak menemukan adanya kejahatan. Sang ayah dinyatakan tidak bersalah. Namun, Google tetap menolak untuk mengaktifkan kembali akunnya. Ini baru permulaannya. Para ahli percaya bisa jadi ada ribuan kasus lain seperti ini, di mana orang-orang kehilangan akses ke konten mereka sendiri karena kesalahan yang dibuat oleh mesin. Dan semua ini bermuara pada perubahan cara kita menyimpan data. Raksasa teknologi dan perusahaan ponsel pintar diam-diam telah memaksa dan menggiring kita ke dalam dunia tempat kita hanya menyewa akses ke data kita. Kenanganmu, fotomu, dan kreasimu tidak lagi menjadi milikmu sendiri. Disimpan dengan aman di kartu fisik dan flash drive, semuanya kini menjadi aset sewaan yang disandra di balik firewall perusahaan dan tunduk pada tindakan algoritma yang tak bisa kamu kendalikan. Dan kamu harus membayar untuk hak istimewa itu. Tapi jika cloud itu begitu berbahaya dan mahal, kenapa kita dipaksa menggunakannya? Pada tahun 2016, revolusi smartphone pada dasarnya sudah berakhir. Bukan karena orang-orang tidak tertarik dengan smartphone, tapi karena sebagian besar dari mereka sudah memilikinya. Penetrasi global hampir mencapai 70%. Di pasar maju seperti Amerika Serikat, angka itu jauh lebih tinggi, dengan lebih dari 90% penduduk memiliki perangkat mereka sendiri. Sampai saat itu, raksasa teknologi telah menikmati pertumbuhan yang mudah dan pesat selama bertahun-tahun. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membuat lebih banyak ponsel dan model baru. Miliaran orang terbawa hype, tapi seiring waktu, kurvanya mulai mendatar. Pasar mengalami kebuntuan. Inovasi perangkat keras juga mulai terhambat. Perbedaan antara model sebelumnya dan yang sekarang sangat minimal. Prosesor sudah mencapai puncaknya, resolusi layar sudah mencapai tingkat kejernihan yang luar biasa, dan kamera lebih baik dari sebelumnya. Setiap ponsel baru membawa peningkatan, tapi rasanya tidak terlalu dramatis dan semakin tidak signifikan dibanding sebelumnya. Jadi penjualan mulai menurun, orang-orang mulai tetap memakai ponsel yang sudah mereka punya lebih lama. Tidak ada kebutuhan untuk membeli model terbaru. Saat itulah para produsen mulai panik, keuntungan mereka mulai stagnan, metode lama mereka menjadi semakin tidak efisien dari tahun ke tahun. Jika mereka tidak bisa memaksimalkan keuntungan dengan menjual lebih banyak ponsel, mereka harus mencari cara lain untuk memeras uang dari pelanggan mereka. Dan mereka menemukannya. Produsen mulai menghilangkan fitur yang sudah ada dari ponsel mereka dan menjual kembali fitur yang sama kepada konsumen dengan harga lebih tinggi. Itu adalah strategi yang cukup licik. Kita melihat tanda-tanda pertamanya pada tahun 2016 ketika Apple menghilangkan jack headphone dari iPhone 7 miliknya. Perusahaan tersebut mengklaim bahwa itu adalah perubahan yang diperlukan untuk membuat ponselnya lebih ramping dan modern. Itu adalah sebuah perjudian dan ternyata berhasil.
Meskipun beberapa pelanggan mengeluh, sebagian besar justru beradaptasi dan dunia kemudian menghabiskan miliaran dolar untuk membeli earbud nirkabel yang mahal. Ini menjadi pencerahan besar bagi industri ponsel. Mereka bisa merekayasa masalah mereka sendiri, lalu menjual solusinya dengan harga yang lebih tinggi. Ini berhasil dengan jack headphone. Jadi pasti akan berhasil juga dengan fitur ponsel lain yang sudah lama ada, yang selama bertahun-tahun telah menekan margin keuntungan, yaitu kartu SD. Industri ini membutuhkan tuas keuntungan baru dan mereka menemukannya dengan sengaja membatasi komponen termurah dari ponsel. Perampokan besar telah dimulai. Ketika iPhone 15 Pro dirilis pada tahun 2023, model dasarnya menawarkan penyimpanan 128 GB dan harganya $999. Sementara itu varian 512 GB dijual hampir seharga $1.300. Tambahan $300 itu digunakan untuk mendapatkan tambahan 384 GB ruang penyimpanan. Tetapi Apple hanya membayar sekitar $25 untuk memori flash NAND untuk membuat ponsel 512 GB itu. Itu adalah kenaikan harga hampir 1.100%. Itu seperti masuk ke restoran dan membayar $150 untuk steak yang hanya butuh $12 untuk disiapkan. Tidak ada cara untuk membenarkannya. Itu tidak lain hanyalah keserakahan, pemerasan uang dari konsumen secara terang-terangan dan tanpa malu, di mana mereka tidak punya pilihan lain selain membayar. Orang-orang tidak membutuhkan kamera smartphone yang sedikit lebih baik atau prosesor yang sedikit lebih cepat, tapi mereka memang membutuhkan penyimpanan. Mereka membutuhkan ruang untuk menyimpan perpustakaan foto, video, aplikasi, game, dan file lainnya yang terus bertambah. Setiap tahun permintaan itu meningkat. Para raksasa teknologi mengetahuinya. Mereka menyadari bahwa penyimpanan berjenjang sebenarnya adalah tuas keuntungan tak terbatas terakhir yang bisa mereka tarik. Ini adalah salah satu peningkatan dengan biaya terendah di dunia teknologi dan salah satu yang paling menguntungkan. Tapi ada satu hambatan dalam rencana mencari keuntungan yang tampaknya sempurna ini, yaitu kartu SD. Selama bertahun-tahun, konsumen menyadari bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan tambahan $200 atau $300 untuk model dengan penyimpanan ekstra. Mereka hanya butuh ponsel dengan slot SD. Mereka bisa membeli kartu micro SD dengan harga yang jauh lebih murah dan tidak perlu khawatir kehabisan ruang. Ini adalah solusi sederhana yang dimanfaatkan oleh jutaan pengguna. Orang-orang membeli ponsel Android karena mereka bisa menambah memori ekstra dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan yang ditawarkan Apple. Namun pada akhirnya, merek-merek Android besar menyadari bahwa slot SD harus dihilangkan. Tapi jika mereka ingin mendapatkan keuntungan hingga 1000%, mereka tidak bisa begitu saja memberitahu publik bahwa mereka hanya ingin lebih banyak uang. Mereka membutuhkan sebuah narasi, dan mereka harus meyakinkan orang-orang bahwa kartu SD secara fisik tidak bisa masuk ke perangkat terbaru. Mereka harus berbohong. Perusahaan ponsel dan jurnalis teknologi yang penurut kerap mengatakan bahwa ponsel modern sudah tidak bisa lagi mendukung kartu SD. Mereka bilang ponsel terlalu ringkas dan canggih. Berkat desain mereka yang ramping, sekarang ini tidak ada cukup ruang untuk penyimpanan yang bisa diperluas. Kedengarannya masuk akal, bahkan meyakinkan. Tapi kalau melihat angkanya, seluruh narasi itu runtuh. Volume fisik sebuah kartu micro SD kira-kira hanya 0,01 inci kubik. Ukurannya hampir sama dengan 11 butir beras. Bahkan jika Anda menghitung pembaca kartu dan slot tempat kartu itu dipasang, seluruh sistemnya tetap sangat kecil. Coba pikirkan semua komponen di dalam ponsel, seperti baterai, modul kamera, bahkan motor yang membuat ponsel bergetar. Semuanya memakan ruang. Beberapa di antaranya bahkan memakan ruang jauh lebih besar daripada slot kartu SD. Namun tidak ada satupun yang dihilangkan atau dianggap tidak diperlukan. Perusahaan-perusahaan hanya fokus pada slot penyimpanan yang kebetulan merupakan satu-satunya fitur yang menghalangi mereka untuk memaksimalkan keuntungan. Memasang komponen sekecil ini ke dalam sebuah smartphone bukanlah masalah rekayasa yang mustahil. Ini hanyalah keputusan desain, tidak lebih. Tapi bagaimana dengan argumen lain, yaitu argumen tahan air? Kebanyakan merek smartphone berpendapat bahwa membuat lubang di sisi perangkat yang tahan air memang tidak masuk akal. Menghilangkan slot tersebut adalah kompromi untuk mendapatkan perlindungan terhadap debu dan air yang diinginkan konsumen. Itu juga kebohongan lain. Sony Xperia One berhasil mendapatkan peringkat IP68 sambil tetap menyediakan slot kartu micro SD yang bisa diakses pengguna. Itu berarti perangkat tersebut tahan terhadap debu dan bisa dicelupkan ke dalam air. Ini juga bukan ponsel murah yang hanya untuk segmen tertentu. Ini adalah perangkat flagship yang diluncurkan pada tahun 2023 dengan prosesor Snapdragon kelas atas dan layar 4K. Perangkat ini mampu melakukan apa yang diklaim mustahil oleh perusahaan lain. Ia menawarkan ponsel tahan air modern tanpa harus mengorbankan penyimpanan yang bisa diperluas.
Berkat hal ini, alasan fisik yang selama ini digunakan industri pun runtuh. Narasi mereka sudah tidak masuk akal lagi, jadi mereka beralih ke alasan baru, yaitu kecepatan. Seiring berjalannya waktu, produsen smartphone tidak hanya fokus pada penghapusan slot penyimpanan dari perangkat mereka. Mereka juga tetap berusaha meningkatkan fitur dan spesifikasi lainnya dengan mencurahkan banyak waktu dan energi untuk membuat kamera menjadi lebih canggih. Penambahan-penambahan ini dipasarkan sebagai alat revolusioner, membawa alat pembuatan film profesional ke dalam saku Anda dan menjanjikan foto yang lebih tajam, lebih bersih, dan lebih detail dari sebelumnya. Pada kenyataannya, ada alasan yang jauh lebih kelam. Ya, perekaman 8K memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar dan video dengan kualitas luar biasa, tetapi gambar dan video tersebut juga memakan lebih banyak ruang dibandingkan pendahulunya. 1 menit video ProRes 8K 60 frame per detik menghabiskan sekitar 45 GB penyimpanan. Dengan kecepatan seperti itu, iPhone varian dasar dengan penyimpanan 128 GB akan penuh hanya dengan 3 menit perekaman. Cerita serupa juga terjadi di Android. Kamera dan teknologi perekaman yang lebih baik dipasarkan sebagai fitur menarik, tetapi sebenarnya mereka sangat menguras penyimpanan. Tiba-tiba, perusahaan teknologi memiliki narasi sempurna untuk mendukung keputusan desain mereka. Mereka berargumen bahwa kartu microSD tidak bisa mengikuti kecepatan baca dan tulis saat ini. Kartu tersebut dianggap terlalu lambat untuk menangani volume data yang begitu besar. Mereka mengklaim bahwa membiarkan pengguna merekam langsung ke kartu SD akan menyebabkan sistem crash dan waktu pemrosesan yang lama. Hal itu akan berdampak negatif pada pengalaman pengguna. Namun, data membantah mitos ini. Pada tahun 2023, SD Association memperkenalkan standar SD Express 9,1 yang mendukung kecepatan hingga 4 GB per detik. Tidak ada alasan mengapa kartu SD modern tidak mampu menangani file video mentah 4K atau bahkan 8K. Teknologinya sudah ada selama bertahun-tahun. Perusahaan smartphone hanya suka berpura-pura seolah-olah teknologi itu tidak ada karena tidak sesuai dengan agenda mereka. Masalah sebenarnya bukan pada teknologinya, masalahnya adalah kebijakan dari mega korporasi ini. Produsen ponsel besar sekarang menolak untuk merancang ponsel mereka agar mendukung arsitektur kartu SD berkecepatan tinggi. Mereka sengaja membatasi kemampuan perangkat mereka, lalu menyalahkan kartu SD karena dianggap tidak cukup cepat. Krisis penyimpanan buatan ini telah mendorong konsumen ke tahap akhir dari jebakan mereka. Karena jika ponsel Anda penuh hanya setelah beberapa menit merekam, Anda hanya punya satu pilihan tersisa, yaitu cloud. Disitulah penyanderaan yang sebenarnya dimulai. Bayangkan dua pelanggan yang sama-sama membutuhkan beberapa terabyte untuk menyimpan video, foto, dan file pribadi mereka. Satu orang membeli kartu micro SD XG 2 terabyte seharga sekitar 160. Hanya ada satu kali pembayaran, selesai. Yang satunya memilih penyimpanan cloud dengan harga $10 per bulan. Tapi selama 5 tahun, rata-rata masa pakai perangkat, paket murah itu jadi total $600. Harganya sama dengan 4 kartu SD kelas atas, hanya untuk menyewa apa yang dimiliki sepenuhnya oleh pelanggan pertama. Dan begitu pembayaran itu berhenti, aksesnya langsung terputus. Inilah sifat licik dari masyarakat yang bergantung pada penyimpanan cloud. Ini bukan transaksi konsumen tradisional, ini lebih seperti kesepakatan tebusan. Dengan kartu fisik, kamu selalu punya kendali. Kamu memiliki kartumu. Kamu memiliki filemu. Kamu mungkin tidak bisa langsung membeli kartu baru, tapi kamu tetap punya akses ke semua foto dan video yang sudah kamu simpan di kartu lamamu. Dengan penyimpanan cloud, ceritanya benar-benar berbeda. Jika karena alasan apapun kamu tidak mampu terus membayar, kamu langsung terputus. Cadanganmu akan hilang, file-filemu jadi tidak bisa diakses, dan kenangan seumur hidupmu dijadwalkan untuk dihapus secara permanen oleh algoritma tanpa perasaan. Inilah kenyataan yang dihadapi banyak konsumen di seluruh dunia. Semua karena perusahaan-perusahaan besar ini telah memaksa mereka masuk ke ekosistem cloud. Mereka diberitahu bahwa cloud adalah masa depan. Itu adalah tempat paling aman untuk menyimpan file-filemu. Kamu tidak perlu lagi khawatir kehabisan ruang. Semuanya hanya seharga beberapa cangkir kopi per bulan. Yang tidak mereka sebutkan adalah kamu sedang masuk ke dalam siklus pembayaran berulang. Selama masa pakai sebuah perangkat, biayanya bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada penyimpanan fisik. Dan ketika kamu mengganti perangkat, datamu tidak ikut berpindah bersamamu. Data itu tetap tertinggal di sistem, terikat pada pembayaran yang terus berjalan. Semakin banyak data yang kamu simpan, semakin sulit untuk melepaskan diri, semakin sulit untuk keluar dari jebakan itu. Tebusan $600 ini bukan sekedar usaha sampingan bagi perusahaan teknologi. Ini sudah menjadi dasar dari seluruh model bisnis mereka. Selama beberapa dekade, perusahaan teknologi hanya mendapatkan keuntungan dari perangkat keras saja. Mereka membuat produk, orang-orang membeli produk itu. Transaksi selesai sampai di situ.
Untuk beberapa waktu, itu sudah cukup. Perusahaan teknologi terbesar menjadi nama yang dikenal semua orang melalui transaksi satu kali yang terbatas ini. Tapi Wall Street tidak suka batasan. Para investor tidak menginginkan lonjakan pendapatan yang hanya terjadi sekali. Mereka menginginkan aliran uang yang masuk setiap bulan, tahun demi tahun. Untuk mencapai itu, mereka tidak bisa hanya mengandalkan penjualan perangkat keras satu kali saja. Mereka harus beralih ke penjualan layanan sebagai gantinya. Jadi ketika perangkat keras mulai mendekati titik jenuh, para eksekutif teknologi mulai menulis ulang model bisnis mereka. Mereka mulai bertindak kurang seperti pembuat perangkat keras konvensional dan lebih seperti tuan tanah digital. Pada tahun 2025, segmen layanan Apple yang terutama berpusat pada langganan iCloud menghasilkan lebih dari 100 miliar dolar. Itu cukup untuk membeli lebih dari 1.000 jet pribadi terbaik di dunia, Gulfstream G700 setiap tahunnya. Itu lebih besar dari pendapatan tahunan gabungan perusahaan-perusahaan seperti Nike dan McDonald's. Layanan penyimpanan cloud lain seperti Google One juga telah melaporkan keuntungan yang memecahkan rekor, dan sebagian besar pendapatan itu terkait dengan penghapusan slot kartu SD. Itu adalah rintangan terakhir yang tersisa dalam jalur menuju kendali penuh perusahaan atas data pengguna. Kematian kartu SD bukanlah sebuah kecelakaan, itu adalah pengorbanan demi imperium layanan. Tapi apakah pertaruhannya sudah selesai? Atau masih ada secercah harapan yang tersisa? Sejarah telah membuktikan bahwa sektor teknologi tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Dari Google Glass hingga TV 3D, sudah ada puluhan situasi di mana merek-merek besar ini mencoba memaksakan sesuatu ke pasar konsumen. Namun pada akhirnya orang-orang bangkit dan berkata, tidak. Jika Anda berpikir hal ini tidak berlaku untuk penyimpanan cloud, Anda mungkin ingin melihatnya lebih dekat. Karena sementara pengguna sehari-hari diarahkan ke langganan berbayar, para profesional melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Mereka sepenuhnya menolak model tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi para pembuat film, fotografer, jurnalis, dan peneliti untuk menyadari bahwa penyimpanan cloud bukanlah sebuah keuntungan, melainkan sebuah beban. Jika Anda bekerja di lingkungan di mana internet berkecepatan tinggi tidak tersedia, maka sinkronisasi cloud tidak akan berfungsi. Jika Anda membuat konten perusahaan yang harus tetap bersifat rahasia, Anda tidak ingin mengorbankan kepemilikan Anda dengan mengirimkannya ke server cloud. Pengguna profesional menginginkan kontrol, portabilitas, dan kepemilikan. Badan Pakato juga mulai melihat lebih dekat pada imperium cloud. Mereka mempertanyakan apakah memang pantas bagi raksasa teknologi untuk membuat perangkat tertutup rapat dan memaksa konsumen masuk ke dalam sistem berlangganan. Kita sudah melihat apa yang bisa dilakukan oleh regulasi. Ketika Uni Eropa memperkenalkan aturan standarisasi port pengisian daya, perusahaan seperti Apple pada dasarnya dipaksa untuk mengadopsi USB-C. Secara teori, regulasi yang sama bisa diterapkan pada penyimpanan, mewajibkan produsen untuk menghadirkan kembali slot kartu SD di smartphone masa depan. Meskipun masa depan masih belum jelas, satu hal yang pasti, pertarungan ini belum berakhir. Ini adalah perselisihan tentang fitur. Ini adalah pergeseran dari kepemilikan perangkat keras ke ketergantungan pada layanan. Dan ini memaksa kita untuk bertanya, apakah kita benar-benar memiliki kehidupan digital kita atau kita hanya menyewanya? Karena model manapun yang menang akan menentukan era teknologi berikutnya. Ketika ponsel pintar mengurangi fitur dan mendorong harga semakin tinggi, semakin banyak orang mulai meninggalkan ponsel pintar. Dan yang mengejutkan, hal itu justru membangkitkan nostalgia terhadap perangkat lama, terutama satu perangkat tertentu. Tonton ponsel yang tak bisa dihancurkan, yang justru menghancurkan perusahaannya sendiri. Untuk mengetahui kisah nyata di balik perangkat ikonik tersebut, atau klik video ini.